Shalom rekan-rekan yang terkasih, puji Tuhan, senang kita dapat bersekutu kembali di dalam acara Miracle Hour pada siang hari ini. Rekan-rekan mungkin sedang ada di kantor atau sedang ada di rumah. Mari rekan-rekan kita datang bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam acara Miracle Hour. Saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk satu kesempatan yang indah. Kami dapat bersama-sama ya Tuhan bersekutu di dalam acara Miracle Hour pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bawalah kami mendekat kepadamu dan kiranya Engkau yang memberkati acara Miracle Hour pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan, tema kita pada siang hari ini adalah kerinduan kepada Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi menamamu. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, kita telah baca firman Tuhan dari Mazmur 63 ini, bagaimana sesungguhnya Raja Daud saat itu sedang ada di padang gurun Yehuda dan dia mengalami satu kondisi yang sulit di mana dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Dan saat dia di padang gurun, kita tahu bagaimana tempat itu bukan suatu tempat yang baik, tetapi satu padang gurun di mana tempatnya pasti satu tempat yang sangat panas, tempat yang gersang, dan mungkin dia mengalami satu kelaparan, kehausan. Namun rekan-rekan, saat itu sekalipun Daud mengalami suatu kondisi yang sulit, tapi Daud tidak mengeluh atau khawatir atau bahkan komplain kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan rekan-rekan? Sesungguhnya Daud mengatakan bahwa jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu kepada Tuhan. Ya rekan-rekan, Daud tahu bagaimana menempatkan Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi yang terindah dan termanis di dalam kehidupannya. Karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Daud tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang sangat baik, yang mengembalakan hidupnya tiap-tiap hari dan terus menuntun jalan hidupnya dalam jalan-jalan yang benar. Rekan-rekan yang terkasih, mungkin pada saat-saat ini rekan-rekan mengalami satu kondisi yang sulit. Kita tahu bagaimana di masa ini kita masih ada di dalam situasi pandemi yang belum berakhir. Dan mungkin rekan-rekan mengalami dampaknya. Namun rekan-rekan, sesungguhnya hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan di sini kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ketika kita mengenal akan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus yang terindah, Tuhan Yesus yang termanis, Tuhan Yesus yang terkasih di dalam kehidupan kita, maka kerinduan kepada Tuhan itu akan mengalahkan segala situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu rekan-rekan, bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, namun Tuhan selalu menjaga akan kita hari demi hari. Rekan-rekan, sesungguhnya Tuhan Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia datang menjadi manusia
Tuhan mau merendahkan dirinya untuk menebus akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya, memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Tuhan Yesus dengan sabar mau untuk menanggung akan segala penderitaannya. Bagaimana Tuhan Yesus dihina, diludahi, Tuhan Yesus dicambuk berkali-kali. Tuhan Yesus menanggungnya dengan sabar dan tidak berbantah-bantahan. Tuhan Yesus bahkan memikul salib sampai dia taat dan setia dan mati di kayu salib. Rekan-rekan yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi akan kita. Tuhan sangat merindu-rindukan akan kita untuk kita kembali dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal di surga. Karena itu Tuhan Yesus mau menanggung semuanya untuk menebus akan dosa-dosa kita. Rekan-rekan, sesungguhnya kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Dan firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ya rekan-rekan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur rekan-rekan. Bagaimana Tuhan telah memberikan segalanya di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi terkasih, terindah, dan yang termanis di dalam kehidupan kita. Biarlah kerinduan kepada Tuhan itulah yang terus ada di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan, dialah satu-satunya kebenaran dan hidup rekan-rekan. Mari rekan-rekan, biarlah kita sungguh-sungguh serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita menjadi khawatir. Janganlah kita menjadi orang-orang yang mengandalkan akan kekuatan sendiri. Namun biarlah kita sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan Yesus. Bergantung kepada Tuhan Yesus. Bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Mari rekan-rekan kita akan kembali membaca firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan rekan-rekan. Betapa luar biasanya janji Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan membuktikannya. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia untuk menyertai kita hari demi hari. Bahkan dikatakan sampai masa tua dia tetap sama untuk mau terus menggendong kita, membawa kita, menuntun kita di dalam jalan-jalannya yang benar, mengembalakan kita hari demi hari. Bahkan dikatakan mau untuk menanggung akan kita dan memikul kita dan menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Siapakah yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada rekan-rekan. Hanya Tuhan Yesuslah yang telah memberikan kasih-Nya yang sejati di dalam kehidupan kita. Karena itu rekan-rekan, biarlah saat ini kita datang merendahkan diri kita. Kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang mau menyerahkan hidupnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan bersama-sama berdoa. Rekan-rekan dapat mengikuti doa yang saya naikkan pada saat ini dengan hati yang percaya dan dengan suara yang berseru dan nyaring datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran saya. Basuh saya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Menjadi Tuhan
Raja dan Juru Selamat saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Saya percaya Tuhan, saya disebut anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan rekan-rekan, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Kita mengucap syukur, ada satu kesempatan yang indah di mana kita mendapatkan anugerah yang terbesar, yaitu anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang rindu untuk melayani Tuhan, yang mau memberikan hidupnya untuk menjadi berkat dan terang dimanapun rekan-rekan berada, untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Mari rekan-rekan kita akan bersama-sama untuk berdoa bagi setiap rekan-rekan yang mau melayani Tuhan. Rekan-rekan dapat mengangkat tangannya saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, kami berdoa ya Tuhan, untuk ya Tuhan, rekan-rekan yang saat ini mengangkat tangan, yang menyerahkan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan di dalam rencanamu, untuk kami melayani akan Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan, kami menjadi saksimu bagi kemuliaanmu, kami menjadi hambamu, menjadi alat bagi kemuliaanmu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan rekan-rekan, kita mengucap syukur Tuhan memilih kita untuk melayani Tuhan di akhir zaman ini menjadi hambanya. Mari rekan-rekan, teruslah kita setia untuk mengikut akan Tuhan, untuk kita bertekun terus ada di dalam firman-Nya tiap-tiap hari. Jikalau rekan-rekan memiliki satu permohonan doa atau pergumulanmu, rekan-rekan dapat menghubungi nomor call center yang tertera di layar rekan-rekan pada saat ini. Dan acara live streaming Miracle Hour akan berlangsung setiap hari Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan acara live streaming Miracle Day akan berlangsung setiap hari Rabu dan Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan sekalian, untuk seluruh informasi acara live streaming Jangkar Iman, rekan-rekan dapat menyaksikannya melalui media sosial Jangkar Iman, yaitu Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Rekan-rekan dapat subscribe dan follow akan media sosial tersebut. Rekan-rekan juga dapat membagikan tayangan live streaming yang telah berlangsung kepada yang lainnya untuk menjadi berkat. Rekan-rekan, saat ini kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu mari kita patuhi akan protokol kesehatan 5M, yaitu dengan kita memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Demikian acara Miracle Hour pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi dalam acara Miracle Hour selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.